Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel kebanggaan kita semua, channel Pemersatu Bangsa. Ya, bagaimana kalian semua? Saya harap kalian semua berada di keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Ya, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu revolusi industri 4.0, pandemi COVID-19, dan manajemen operasional. Oke, mari kita langsung saja dalam videonya. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut video ini, ayo siapa yang belum cuci tangan? Kalau belum cuci tangan, sebaiknya cuci tangan dulu ya. Oke? Nah, kalau sudah mencuci tangan, kita langsung saja lanjut dalam videonya. Ini dia. Iya, ini adalah tugas manajemen operasional dengan dosen pembimbing Dr. Magdalena Wulur, SEMM, dengan mentor Kak Rio O'Hairan. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita mulai dari sekilas tentang revolusi dari 1.0 hingga 4.0. Di sini saya akan menunjukkan sekilas tentang 1.0. Ini dia. Ini yang kedua, yang ketiga, dan yang ada sekarang adalah 4.0. Ini dia. Baik, revolusi 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapan berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Di sini juga saya akan menjelaskan 9 macam teknologi yang akan menjadi pusat utama dalam perkembangan revolusi industri 4.0. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT. Jadi IoT adalah sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Yang kedua, Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Yang ketiga, Argument Reality. Argument Reality atau AR adalah teknologi yang mengembangkan benda maya 2 dimensi dan 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata, yang 3 dimensi itu lalu diproyeksikan benda-benda maya dalam waktu nyata. Yang keempat, Cyber Security. Cyber Security adalah upaya melindungi informasi dari adanya serangan cyber attack. Cyber attack adalah operasi informasi dalam semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan atau mencari informasi-informasi tertentu. Dan juga yang kelima, ada Artificial Intelligence atau merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang melakukan kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sebagai dan sesuai keinginan manusia. Fungsi utama dari AL adalah kemampuannya untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AL dalam membuat prediksi. Yang keenam, Additive Manufacturing. Additive Manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering dikenal menggunakan printer 3D. Dalam era digital saat ini, gambar desain digital yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda yang nyata dengan ukuran yang sama dan bentuk yang sama, dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Yang ketujuh, simulasi. Model mewakili sistem itu sendiri. Namun, simulasi mewakili operasinya dari waktu ke waktu. Simulasi digunakan dalam banyak konteks, seperti simulasi teknologi untuk optimalisasi kerja, teknik keselamatan, pengujian, pelatihan, dan pendidikan, dan juga bisa menjadi simulasi video game. Yang kedelapan, Sistem Integritas. Sistem integritas atau integrated system merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem secara fisik maupun fungsional. Yang kesembilan, yang terakhir, Cloud Computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadi internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi.
di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login mengakses server virtual untuk bisa konfigurasi server melalui internet. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang menghadapi era industri 4.0. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Oke, saya akan menjelaskannya. Saat ini, Indonesia sudah melalui menggarap revolusi industri 4.0. Terlihat dari banyak pabrik-pabrik yang telah menerapkan sistem jaringan internet untuk memudahkan akses informasi internal, pengawasan karyawan, dan pembukuan. Pabrik-pabrik tersebut sering disebut dengan istilah smart factory. Untuk menghadapi era industri 4.0 yang masih tergolong baru ini, diperlukan persiapan yang khusus yang mendukung, terutama jika sobat jagoan adalah pemain industri web developer atau memiliki blog. Salah satunya adalah pemilihan web hosting handal untuk kebutuhan standar era kekinian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19. Pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban serentak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, Badan Kesehatan WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena penyakit COVID-19. Sementara Organisasi Kesehatan WHO mengartikan pandemi sebagai penyebaran virus atau penyakit baru di tingkat dunia. Namun, WHO menetapkan beberapa kriteria tambahan yang lumayan rumit untuk menyebut penyakit baru ini sebagai pandemi. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan yang khusus. Selanjutnya, manajemen operasional. Manajemen operasional adalah upaya untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang maksimum dalam hal penggunaan sumber daya perusahaan. Ini termasuk pengelolaan material, mesin, teknologi, dan pekerja yang tepat untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi yang akan memberikan profit bagi perusahaan. Semua komponen tersebut harus dikelola dengan baik, dari tahap perencanaan strategis, tahap implementasi, pengawasan produksi, dan evaluasi akhir hasil untuk inovasi masa depan. Agar perusahaan tetap menguntungkan dan kompetitif dalam industrinya, manajemen operasional memiliki tanggung jawab yang besar dalam menangani strategi, proyeksi, dan mengawasi proses sehari-hari. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan kembali apa hubungan antara revolusi industri 4.0, pandemi COVID-19, dan manajemen operasional. Di sini, COVID-19 masih menghantui beberapa negara. Penyebaran yang begitu cepat mengakibatkan menjadi pandemi global. Keunggulan virus ini yang dapat menyebar di antara orang-orang tanpa perantara khusus membuat penanganannya menjadi begitu sulit. Namun, lambat laun dokter dan ilmuwan sudah mendapatkan cara untuk menahan laju penyebaran virus ini, yaitu dengan social distancing. Social distancing merupakan tindakan memperlebar jarak fisik antara orang lain. Saat ini, jarak 1 meter antara orang menjadi acuan aman untuk mencegah penularan dan penyebaran virus COVID-19. Beberapa contoh tindakan social distancing adalah bekerja dari rumah, melakukan pembelajaran dari rumah, komunikasi menggunakan media sosial atau media elektronik, dan menghindari kegiatan konferensi atau pertemuan fisik. Beberapa perusahaan dari berbagai industri kemudian melakukan tindakan-tindakan tersebut. Jelas bahwa COVID-19 membuat industri 4.0 menjadi keniscayaan bagi industri. Kegiatan bisnis dan manajemen operasional akan bergantung pada koneksivitas jaringan dan sistem. Pertukaran data dan informasi perlu dilakukan secara cepat dan dalam menciptakan produk.
sistem kerja perubahan dibarengi dengan penyesuaian mekanisme supervisi. Tingkat kesiapan memasuki industri 4.0 dapat dilihat dari kemampuan perusahaan hanya saja membangun kesiapan dalam industri 4.0 bukanlah hal yang sebentar. Butuh bertahun-tahun hanya untuk membangun kesadaran saja. Salah satu hikmat yang dapat kita ambil dalam wabah ini adalah mempercepat timbulnya kesadaran perusahaan dalam era industri 4.0. Sekarang waktu terbaik bagi manajemen untuk mengubah pola kerja yang biasa saja menjadi di luar kebiasaan. Semakin mudah karyawan melakukan pekerjaan dimanapun dia berada, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut telah siap memasuki era industri 4.0. Ketidaksiapan perusahaan dalam menyediakan teknologi dalam sistem output based akan menurunkan tingkat kinerja karyawan. Tingkat produktivitas dipertanyakan karena tidak ada mekanisme supervisi yang memadai. Nah, bagaimana videonya? Semoga video ini dapat kalian mengerti, dapat kalian pahami, dan dapat kalian lakukan dalam kehidupan kalian dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat.